warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ica di acara Bincang-Bincang bersama Bu Bidan. Nah, kali ini kita siaran patas nih kayaknya nih ya. Dari pagi, siang, sekarang sore nih. Nah, tanpa jeda nih kita membahas seputar tentang, kalau kebidan jelas pasti tentang salah satunya tema kali ini adalah mengenai persalinan ya. Tadi sudah kita bahas beberapa banyak tema. Saya nggak mungkin sendiri. Ya, selamat sore Bu Bidan. Selamat sore. Oke, baik. Kayaknya bunda-bunda tuh pengen kenalan nih. Siapa nih aku dengan Bu Bidan, siapa nih? Gonta ganti terus nih, kayaknya asik, temannya banyak kayaknya nih. Baik, silakan perkenalkan diri Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang Bunda-Bunda. Perkenalkan, saya Febi Safira Heriani. Biasa dipanggil Febi. Saya bidan setiap hari di puskesmas. Oke, dari Puskesmas Garung ya, jelas ya Bu. Oke, baik. Nah, sudah tadi saya senggol sedikit tema kita, obrolan kita hari ini mengenai tentang persalinan ya Bu. Pasti kalau sudah jam terbang tinggi pun pasti di luar kepala nih. Nah, kita butuh mungkin informasi terbaru. Mari kita bincang-bincang di sini ya Bu ya. Pertanyaan pertama, ngomongin tentang di masa persalinan, pasti Bu bidan pasti paham. Bunda-bunda tuh pasti akan tanya, Bu Bidan, ciri-ciri atau tanda-tandanya kalau bayi itu mau keluar tuh gimana sih gitu? Kira gimana? Mau keluar piye gitu ya. Rasanya kayak apa gitu. Nyerinya gimana mungkin gitu ya. Nah, itu yang pasti yang harus mungkin dikasih tips biar kita itu tenang menjalani proses nanti di masa mau persalinan. Oke. Gimana Bu Bidan Febi? Ya. Bunda-bunda harus tahu ya, salah satu tanda-tanda persalinan. Sekarang ada istilahnya lebih ngehits lagi. Gelombang cinta. Oh, gelombang. Nggak cuman tumbuhan ya ternyata. Ada gelombang cinta. Oke, baik. Tanda cinta dari bayi. Benar. Biar apa? Biar ibu-ibu di sana itu tidak berpikiran kalau persalinan itu sakit. Nah, jadi itu adalah salah satu gelombang cinta. Nah, jadi beda dengan kontraksi palsu ya. Kalau kontraksi palsu itu kan ada jeda. Ada jeda, terus kenceng-kencengnya itu tidak lama. Kalau kenceng-kenceng persalinan itu durasinya sekali kenceng itu minimal 30 detik. Nah, jadi kalau cuma blenet, paling cuma 10 detik, terus kenceng cuma 5 detik kayak gitu, itu belum kontraksi yang sesungguhnya gitu. Dan sekali kontraksi itu minimal 10 menit itu 3 kali kontraksi. Nah, jadi kita juga harus melihat di pakai jam tangan atau HP. Kalau sekarang itu kan sudah ngehits ya di HP itu kan ada aplikasi ya, aplikasi kontraksi itu. Nah, nggak apa-apa, kita download aja itu biar kita tahu, memantau gitu. Jadi biar memantau, kira-kira aku udah benar-benar masuk persalinan belum? Iya, seperti itu. Siap. Oke, lanjut tadi ya. Dengan aplikasi ini sekarang lebih modern tuh mempermudah kita sebenarnya. Benar nggak Bu Bidan? Iya gitu. Itu salah satunya tadi itu ya, kontraksi. Yang kedua lebih jelas lagi tuh, ketubannya tiba-tiba pecah. Nah, itu beda ya antara ketuban pecah sama nyun sewunya pipis. Nah, kalau ketuban itu baunya khas dan kita nggak kerasa, tahu-tahu basah. Basah atau tiba-tiba itu ngepioh kayak balon pecah. Kayak balon pecah kayak gitu. Kalau itu memang harus segera ke puskesmas atau ke Bu Bidan. Nah, keterkaitan dengan pemantauan air ketuban, entah itu nanti pecah atau rembes ya Bu. Berarti ini kesimpulan yang saya dapatkan salah satunya adalah untuk biasanya nih kan pada bunda-bunda mungkin termasuk saya sendiri juga kadang sering pakai yang namanya panty-liner. Jadi selama mungkin sudah proses mau melahirkan atau cukup umur kehamilannya akan melewati masa proses melahirkan, sebaiknya tidak usah menggunakan ya. Jadi untuk pantauan kita, ini airnya tuh air apa gitu. Karena terkadang kalau di panty-liner itu kan tidak bisa kita deteksi, entah itu nun sewunya keputihan atau air-air yang lain ya maksudnya gitu ya. Iya, tadi kan sudah kencang-kencang, ketuban pecah, sama yang khas lagi satu keluar lendir darah. Nah, itu tadi. Jadi awal-awal kadang ada yang keluar lendir darah, tapi kadang ada juga yang tidak keluar lendir darah gitu. Kadang tiba-tiba langsung ketubannya pecah seperti itu. Yang penting jangan panik. Jangan panik. Oke, baik. Nah, luar biasa nih informasinya. Nah, apa sih hal yang harus dilakukan pada saat proses
mengalami proses persalinan atau mau melahirkan ini, apa yang harus dilakukan sih Bu? Ya, yang satu, jangan panik, relax, tenang. Jadi kita harus benar-benar berpikiran kalau persalinan itu nyaman, tidak sesakit itu, gitu. Jadi kalau kita mindsetnya, oh persalinan itu sakit, jadi pasti kita nanti merasakannya sakit. Ya. Dua, nggak usah teriak-teriak. Ya, karena itu yang sering terjadi, pasti pada teriak-teriak, terus nangis. Nah itu malah nanti tenaganya malah habis. Nanti saatnya kita mengejan, karena saat proses mengejan itu kan kita butuh tenaga. Ya, butuh tenaga yang ekstra. Jadi kita harus hemat tenaga. Jadi kalau misal kita sudah mulai kontraksi kenceng, kita atur nafas, relax, tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Ya kayak gitu. Jadi kita sambil kita ajak ngobrol, adiknya, ayo dek cepet, atau ayo dek bantu mama yuk cepet keluar, kayak gitu. Jadi kita sambil ngajak ngobrol, jadi biar kita nyaman. Sounding yang positif ya gitu. Oke. Yang penting lagi, kita nggak usah pakai minum-minum seperti akar Fatimah. Kadang kalau di desa itu ada juga yang makan merica kayak gitu. Memang kontraksinya bertambah, tapi pembukaannya tidak. Karena itu jadi cuma ibu merasakan sakit, tapi itu sakitnya bukan kontraksi pembukaan. Secara alami. Iya, seperti itu. Jadi kita butuh alami aja. Yang penting kita harus hemat tenaga, makan, minum sebanyak-banyaknya kayak gitu. Iya. Oke, berarti nggak usah panik, siap dengan apapun, pokoknya menyiapkan diri ya gitu. Dan mungkin tadi latihan nafas ya. Berarti nggak berdunduk begitu kita mau lahiran baru kita fokus latihan itu ya. Jadi sarannya mungkin selama belum menjelang persalinan kita sudah harus bisa gitu ya. Sebenarnya kelas ibu hamil itu juga sangat penting ya Bu. Ibu hamil, ikut kelas-kelas yoga, prenatal yoga. Sekarang kayaknya sudah banyak ya, apalagi ibu-ibu zaman sekarang. Ya, zamannya Mbak Ica udah berbeda ya sama ibu zaman dulu gitu. Udah banyak sekali ruang untuk kita sharing sebenarnya ya. Kalau misal kita nggak sempet ikut ke kelas-kelas, sekarang di YouTube. Nah itu sudah banyak sekali kelas-kelas online kayak gitu. Iya, tinggal kitanya mau atau enggak nih. Gitu. betul sekali. Ternyata aktivitas fisik juga ya pengaruh nggak Bu? Pengaruh dalam keadaan nanti kita mau merasakan proses persalinan. Betul. Jadi kalau misal terutama untuk ibu-ibu yang sudah dalam proses persalinan nih ya, kalau misal masih pembukaan 1, pembukaan 2, ayolah jangan males. Jangan terlalu lama berbaring. Kita jalan-jalan, kita main bola itu. Kalau kita masih bisa jongkok berdiri, boleh jongkok berdiri. Pokoknya kalau bisa aktivitas aja gitu. Biar melenturkan bagian organ vital itu mungkin tipsnya dari Bu Bidan Feby apa nih? Kalau sudah mau mendekati persalinan, sudah trimester ketiga, usahakan sering senam ibu hamil. Jalan-jalan pagi hari setelah subuh itu kita jalan-jalan. Gak usah jauh-jauh, di buku KIA pun juga ada panduannya. Iya, itu. Jadi harus sering dibaca di situ. Nggak cuma di bawah. Nah, ya soalnya kebanyakan di bawah tutup kayak gitu. Kebanyakan ibu-ibu bukunya sudah pernah dibaca belum. Nah, itu. Padahal informasinya kayaknya udah lengkap ya di situ ya. Dari dia hamil, terus persalinan, nifas sampai nanti anak usia 5 tahun itu kan buku dipakai. Kayak saya nih masih males banget nih kayaknya. Harus nih dikasih aura positif untuk rajin membaca. Nah, keterkaitan dengan kontraksi itu kan pasti kalau pada bilang nggak ada kontraksi yang non-sewanya bahasanya nggak sakit ya Bu. Nah, selain kita siap secara psikis atau mental, mungkin ada nggak sih tips untuk mengurangi biar tadi tidak terlalu sakit banget gitu loh, gimana nih? Ya, yang satu jelas yang pertama itu relax ya. Kita harus relax, kita harus tenang, dan kita harus yakin kalau proses persalinan itu merupakan proses alamiah ya. Jadi kita harus kita harus bersyukur ya. Bersyukur kita selama 9 bulan mengandung kan proses ini yang benar-benar kita tunggu ya kan. Bentar lagi aku mau ketemu nih sama buah hati aku yang selama ini aku bawa kemana-mana ya kan. Kalau misal kenceng gak usah panik. Berdoa, kita tarik nafas, atur nafas, terus kita ajak ngobrol adiknya gitu. Tapi kalau kita pikirannya habis ini aku kenceng nih, habis ini hilang, habis ini kenceng nih, ya udah kita pikirannya udah sakit. Ya, misalnya masih pembukaan 1, pembukaan 2,
jalan-jalan. Jalan-jalan, terus makan, minum, seperti itu. Tapi kalau kita misal terlalu lama tiduran, jadi kita fokusnya cuma sakit gitu. Pokoknya kita fokusnya ke atur nafas gitu. Jadi biar tidak merasakan ya terlalu ngeri sekali gitu loh. Iya. Oke, baik. Seperti itu. Dukungan suami pun sangat penting. Oh, itu paling penting sekali. Iya, pokoknya suami harus benar-benar mendampingi. Iya. Kalau biasanya kan ada tuh yang suka minta dipijet belakangnya gitu. Iya, ada yang minta dielus-elus kayak gitu. Apa yang ibunya pengen harus kita penuhi. Gitu. Iya. Demi bisa melewati masa-masa berat ini ya gitu ya Bu ya. Oke, nah keterkaitan biasanya nih kalau secara alamiah kan di proses melahirkan pasti ada yang namanya one session, kita harus dipandu untuk ngeden bahasa Jawanya atau mengejan ya. Itu teknik atau bagaimana caranya sih Bu sebenarnya kita ngedene itu sak penake dhewe atau ada memang aturannya atau ada tipsnya gitu dari Bu Bi dan Feby? Jelas itu nanti pasti saat prosesnya itu pasti kita bantu dan pasti kita pimpin. Ya, jadi kalau misal pembukanya sudah 10, ketubannya sudah pecah atau misal belum pecah, biasanya kalau memang kepalanya sudah kelihatan atau sudah di depan, kalau ketubannya belum pecah pasti kita pecah. Nah, itu kalau sudah bukan 10, kepalanya sudah kelihatan pasti kita pimpin. Nah, kuncinya yang pertama adalah tenaga. Power. Persalinan itu pasti harus butuh power. Jadi kalau misal ibunya tidak ada tenaga, karena siapa yang mau membantu ngeden kalau bukan ibunya, istilahnya seperti itu ya. Jadi kita harus sebetulnya pas ada kontraksi. Jadi pas ada kontraksi kita atur nafas, tarik nafas, baru kita ngeden gitu. Jadi nggak sekayang-kayang kalau nggak ada kontraksi terus kita ngeden, enggak. Karena apa? Kalau misal tidak ada kontraksi, ibunya mau ngeden sekuat apapun, adiknya tidak bakal maju. Karena itu tidak ada istilahnya tidak ada dorongan dari adiknya dari dalam gitu. Tidak ada aba-abanya dari adiknya yang ngasih tahu, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi harus ada kekuatan yang paling penting itu. Ngedennya itu kayak kalau kita mau bahasanya gini Bu, kalau kita buang air besar itu kan ada pasti rasa gitu. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya, pokoknya nggak beda jauh lah kayak ngeden yang sewunya mau BAB kayak gitu. Pokoknya kalau kita ngedennya di leher itu biasanya wajahnya merah, itu salah. Ya, pokoknya kalau ngedennya yang benar itu tidak ada suaranya gitu. Coba tarik nafas, lewat hidung, tahan di perut, langsung ngeden di bawah. Nah, kayak gitu. Pokoknya nggak ada suaranya. Yang didorong itu. Iya, yang didorong itu di bawah. Tapi kalau kita ini cuma di leher. Iya, itu cuma di leher. Merangsang ke bawah. Jadi cuma tenaganya malah habis kalau gitu. Rasanya kayak kalau aku senam BL tuh ya. Kayak mainannya kan pernafasan perut ya, berarti beda dengan kalau cuma gitu kan hanya sampai sini. Cuma sampai di leher tapi nggak sampai di bawah. Berarti iya. Tarik nafas, tahan langsung gitu. Yang ditekan di bagian perutnya. Jadi nyun sewune anusnya. Anusnya kita buka kayak gitu. Iya. Jadi persis kayak BAB kayak gitu. Nah, keterkaitan nih biasanya banyak yang aku tuh takut atau mungkin bunda-bunda tuh merasa masih cemas nih ketika pesan nanti kalau aku nun sewunya pipis atau bahkan sampai terjadi buang air besar gitu, gimana itu? Gak apa-apa. Ada yang malu nih. Gak usah malu. Justru kalau nyun sewunya BAB-nya keluar itu malah ngedenya bener. Jadi kayak karena ngedenya itu sama dengan proses nyun sewu kalau kita pas BAB gitu. Tapi kalau kita ngedenya tadi itu pakai suara teriak, kalau jangan kayak sinetron ya Bu lah, itu kalau sinetron itu salah itu kayak sinetron bayangannya gitu kalau pengalaman pertama nih ya gitu. Pakai teriak-teriak kayak gitu enggak. Jadi di bawah. Untuk posisi mengejan pun sebenarnya kita kembalikan ke ibunya. Ibunya posisinya nyamannya seperti apa sih? Karena posisi persalinan itu kan banyak sekarang kan, ada yang nyun sewu posisi nungging, ada yang posisi jongkok, setengah duduk kayak gitu. Kalau di puskesmasnya kita lebih seringnya itu posisi memang paling disukai ibu-ibu itu setengah duduk. Iya, setengah duduk dengan posisi bantal agak ditinggikan, kemudian kaki ibunya ditekuk, tangannya ditarik gitu, kita tarik sekuat tenaga, sekuat tenaga. Tarik nafas, tahan di perut, langsung keluar kayak gitu. Sama suami bantu membangunkan ibunya.
kayak Jadi gitu. tetap ada berarti Peran suami di puskesmas pun sebenarnya ketika suami punya nyali nih, maksudnya menemani persalinan sebenarnya boleh boleh Bu? sekali. Boleh. Biasanya kalau kita tawarkan ke pasien mau minta ditemenin siapa gitu, kadang malah ada pasien yang malu ditemenin sama suami ya. Terus loh Mbak, biasanya kan bapaknya pengen nemenin, apalagi anak-anak pertama. Biasanya kalau pas itu saya takut darah Bu, kayak gitu. Nggak apa-apa, nanti bapaknya fokus ke ibunya aja, nggak usah lihat ke adiknya atau ke bawah kayak gitu, seperti itu. Oke, baik. Nah, kayaknya ini tibalah di sesi obrolan kita yang terakhir nih Bu Bidan Feby. Mungkin garis besarnya kesimpulan yang bisa Ibu Bidan Feby ini berikan kepada bunda-bunda semua nih, biar benar-benar nanti poin-poinnya tuh ini yang paling penting selama mengalami atau di masa-masa persalinan itu sendiri. Oke, buat bunda-bunda yang saat ini sedang menunggu gelombang cinta atau istilahnya kontraksi ya, yang satu jangan panik. Kunci pertama jangan panik. Jangan panik. Kita yang bisa menilai itu kontraksinya sakit atau enggak itu kan memang beda-beda ya tiap orang. Kontraksi ambang nyeri tiap orang beda-beda. Nah, yang penting kita fokus, atur nafas. Kalau misal kira-kira kontraksinya belum sering banget, nggak usah tergesa-gesa. Kita fokus di rumah aja, karena kalau kita di rumah itu kita malah lebih bisa mengatur diri ya. Jadi kita fokusnya nggak kalau di puskesmas kelamaan kan fokusnya kalau di puskesmas. Ini aku mau lahiran, habis ini aku kenceng, habis ini aku masa sakit. Tapi kalau di rumah kan kita bisa nonton TV dulu ya kan, terus bisa jalan-jalan dulu, nyapu-nyapu, makan, lebih rileks gitu kan. Itu yang kedua, harus ada energi, tenaga, makan, minum. Kalau misal makan yang berat-berat kayak nasi udah nggak enak ya, udah nggak nafsu, bisa makan buah, pisang yang gampang dicerna, gitu, susu atau jus kayak gitu. Yang ketiga, mandi itu penting sekali. Karena apa? Kalau kita mandi kita lebih rileks, karena mandi itu pun kita mengurangi kontraksi, merasakan mengurangi nyeri gitu ya. Apalagi nanti kan adiknya kalau udah lahir tuh adiknya kan dikasih di sini istilahnya IMD ya, jadi biar seger lah ya gitu. Terus yang paling penting surat-surat ya jangan lupa dibawa. Ya, KTP, BPJS, buku KIA itu penting sekali. Karena sering banget ibu-ibu datang ke puskesmas karena terlalu panik, tergesa-gesa, udah merasakan sakit, ternyata masih pembukaannya 1-2, buku KIA-nya belum dibawa. Kadang kan kalau di puskesmas itu kan bidangnya banyak ya, kita belum pernah tuh ketemu sama ibu itu, kita nggak tahu riwayatnya, cek laboratoriumnya seperti apa, posisi terakhir apa. Nah itu, jadi kalau misal kok ternyata USG terakhir itu kok posisinya bukan kepala, ibunya tidak membawa buku KIA, otomatis itu juga salah satu menghambat rujukan. Nah itu pokoknya surat-surat harus dipersiapkan. Jadi kalau sudah masuk trimester ketiga nih buat bunda-bunda, kita harus sudah siap tuh di tas. Pakaian bayi, pakaian ibu, terus kartu-kartu buku KIA, cemilan-cemilan, apalah cemilan yang disukai ibunya itu, pokoknya harus siap. Jadi kalau sewaktu kita kerasa tuh langsung cangking. Udah nggak menunggu, nggak usah menunggu, udah kita nggak bingung ini belum dimasukin ini apa, seperti itu. Berarti secara persiapan administrasinya itu penting sekali ya juga. Disiapin sedini mungkin. Kalau sudah tahu mau masuk trimester 3 sudah harus mulai beres-beres ya. Dan kemudian mungkin nih yang bisa disampaikan juga pada persiapan pembawaan barang atau perlengkapan itu juga nggak boleh mepet ya Bu ya. Cuman bawa satu gitu kan enggak gitu ya. Jadi tetap harus dipertimbangkan. Minimal 3 karena kita kan nanti setelah bersalin masih dipantau di puskesmas itu. Kalau ibunya sehat, adiknya sehat, 6 jam sudah boleh pulang. Cuma kalau misal 6 jamnya lahirnya jam 10, jam 9 malam, 6 jamnya jam 3 pagi kan nggak mungkin tuh pulang jam 3 pulang, apalagi kalau rumahnya yang jauh-jauh. Biasanya pasti kita suruh Bu besok pagi aja pulang ya. Takutnya kan adiknya pipis, kalau cuma bawanya sedikit kan kasihan gitu ya. Jadi harus bawa yang banyak. Nah luar biasa. Jadi itu ya yang wajib bunda-bunda siapkan ketika masuk di trimester ketiga ya. Jadi jelas kita akan menghadapi yang namanya masa persalinan. Luar biasa, terima kasih Bu Bidan Feby, informasinya dan simpulannya luar biasa, itu sangat penting. Mohon bunda-bunda semua persiapkan dengan baik, persalinan lancar, aman, bahagia, bayi dan ibunya juga sehat ya. Terima kasih, kita undur diri di sesi kali ini. Terima kasih
sekali atas perhatiannya. Sekian dari kami di acara Bincang-Bincang bersama Bu Bidan. Kita akhiri. Goodbye. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.